Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim, yang lebih dikenal sebagai Sunan Gresik. Beliau merupakan ulama terkemuka yang menyebarkan Islam di Jawa, dan diakui sebagai salah satu dari Wali Songo. Sunan Gresik adalah gelar yang diberikan kepadanya, dan merupakan ulama pertama yang memperoleh gelar Wali Songo. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang meninggal pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah, merupakan tokoh utama dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau adalah Wali Songo pertama yang mengembangkan agama Islam di wilayah ini. Beliau dimakamkan di Desa Gapuro, Kota Gresik, Jawa Timur. Dalam biografi Sunan Gresik, disebutkan bahwa Makdum Ibrahim As-Samarkandi, yang juga dikenal sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi, adalah nama lain yang digunakan oleh Sunan Gresik. Diperkirakan bahwa Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkandi, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Rafle, dalam bukunya The History of Java, mencatat bahwa menurut penduduk setempat, seorang ulama terkenal bernama Maulana Ibrahim datang dari Arab ke Gresik. Sunan Gresik adalah keturunan Zainal Abidin, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Raja Cermen dari bangsa Sabrang. Beliau menetap di Desa Leran, Janggala, bersama dengan komunitas Muslim lainnya. Terdapat pendapat kuat bahwa beliau berasal dari Kasan, yang sekarang berada di Iran. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui garis keturunan yang panjang. Beliau adalah salah satu penyebar Islam pertama di Jawa, dan dihormati sebagai wali senior di antara wali Songo lainnya. Sunan Gresik mengawali penyebaran Islam di Jawa Timur, tepatnya di Desa Sembalo, yang sekarang dikenal sebagai Leran, Manyar, sekitar 9 km di utara kota Gresik, dan mendirikan masjid awal di Manyar, yaitu di Desa Pasucinan. Pendekatan pertama yang dilakukan oleh beliau adalah melalui pergaulan dengan masyarakat. Beliau selalu menunjukkan kesopanan dan keramahan dalam berinteraksi sehari-hari. Beliau tidak secara tegas menolak agama dan kepercayaan asli masyarakat, namun lebih menekankan pada nilai-nilai positif dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Dengan sikap ramahnya, banyak penduduk yang tertarik dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti agama Islam. Seperti wali lainnya, Maulana Malik Ibrahim pertama-tama terlibat dalam bisnis. Beliau berdagang di wilayah pelabuhan yang sekarang dikenal sebagai Desa Romo di Manyar. Bisnis ini memungkinkannya untuk berinteraksi dengan orang-orang termasuk raja dan bangsawan, yang terlibat dalam aktivitas bisnis sebagai pedagang, pemilik kapal, atau pemodal. Setelah mendirikan dirinya di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim mengunjungi Trowulan, ibu kota Majapahit. Meskipun tidak masuk Islam, Raja Majapahit menerimanya dengan baik dan memberinya tanah di pinggiran Gresik yang sekarang dikenal sebagai Desa Gapuro. Karena pada saat itu beliau tinggal di ibu kota Majapahit dan banyak orang asing dari Asia Barat juga berada di sana, beliau mempersiapkan generasi penerus. Dalam mempertahankan ajaran Islam, beliau juga mendirikan pesantren untuk mendidik calon pemimpin agama Islam. Dalam cerita rakyat, dikisahkan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan dari Maulana Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro yang berasal dari Iran. Beliau dan saudaranya, Maulana Ishak, datang ke Pulau Jawa bersama ayah mereka. Maulana Malik Ibrahim menetap di Champa, Vietnam Selatan selama 13 tahun, sebelum akhirnya hijrah ke Pulau Jawa. Beliau menikahi putri Raja Champa dan memiliki 2 putra, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah Maulana Malik Ibrahim pergi, kedua anaknya melanjutkan karya dakwah di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai bantal kakek, dan dikenal karena metode baru bercocok tanam yang diajarkannya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah, dan dimakamkan di Desa Gapuro Wetan, Gresik, Jawa Timur. Jalan yang menuju makamnya saat ini dikenal sebagai Jalan Malik Ibrahim. Makamnya masih dikunjungi oleh orang-orang yang menghargai peranannya,
dalam menyebarkan Islam berabad-abad yang lalu. Setiap Jumat malam, penduduk setempat berkumpul untuk berziarah. Ziarah tahunan juga dilakukan setiap tanggal 12 Robiul Awal, sesuai dengan tanggal kematian yang terukir di batu nisannya. Selama prosesi ziarah, tradisi dilakukan seperti khotaman Al-Quran, maulidan atau pembacaan kisah Nabi Muhammad, dan penyajian makanan khusus, yaitu bubur harisah.